Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Alfian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya di program kesehatan kita yaitu UB Talk Show untuk mahasiswa berprestasi dan pastinya juga dari pengalaman mereka, dari pencapaian mereka. Nah, kita juga bisa tahu dan bisa belajar juga ya, khususnya buat teman-teman mahasiswa atau juga mungkin ya semua kalangan. Oke, dan pastinya juga kita setiap harinya, setiap edisinya maksudnya ya, nah, kita bakal menghadirkan episode-episode atau juga mungkin tema-tema atau juga topik khusus ya yang pastinya juga untuk kita bahas ya, tentunya juga mungkin saat ini juga lagi hype, lagi dibincangkan, lagi menjadi hot issue begitu di kalangan mahasiswa atau juga di masyarakat. Nah, jadi ini kita juga mungkin bisa jadi sebuah campaign juga. Nah, ini spesial sekali untuk tema hari ini, kampus keren tanpa bullying ya atau juga perundungan ya. Nah, dari prestasi ke aksi. Nah, dan pastinya ini sudah hadir bintang tamu saya untuk hari ini atau juga narasumber kita yaitu Heri Aprian Harahap. Nah, dan pastinya juga ini Heri ini adalah duta ya yang pastinya juga untuk mahasiswa anti perundungan dan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Terima kasih nih Heri udah datang di sini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasti juga salam dulu nih. Nah, pasti juga sebelum kita ngobrol-ngobrol nih mungkin saya ingin memperkenalkan Heri sama para pemirsa di rumah atau juga penonton kita ya yang mungkin aksesnya nanti lagi YouTube atau apa. Silakan nih Heri, perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Heri Aprian Harahap. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang saya mengemban di semester 7 dan alhamdulillah saya dipercayakan untuk mengemban amanah sebagai duta anti perundungan Universitas Muhammadiyah Indonesia. Oke, ya. Nah, pasti juga ini Heri ini berasal dari SMA mana ya? Kalau misalnya dari daerahnya? Kalau daerahnya juga dari Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara ya. Oke, saya kan sampai melihat ini ada nama marganya sini Harahap ya. Oh, ini luar biasa sekali ya. Itu berkuliah di UI atau juga di Banda Aceh. Oke, nah jadi seperti yang tadi Heri juga udah memperkenalkan diri ya. Nah, pastinya juga ini dia merupakan duta ya atau anti perundungan dan juga kekerasan seksual UI gitu ya di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Ya, pastinya juga tugasnya tidak hanya di UI tapi tetap memberikan pemahaman ya pastinya juga untuk campaign di luar UI juga. Nah, terus juga mungkin kita pengen tahu juga nih ke awalnya bagaimana sih akhirnya sampai Heri ini terpilih ya sebagai duta kampus atau juga untuk duta anti perlindungan kekerasan seksual itu. Kalau untuk proses kemarin itu, Pak, untuk terpilih sebagai duta kemarin, Heri nggak tahu nih ada kompetisi untuk ini. Terus dekan dari Fakultas FS2 IPB UHERA menurut saya itu. Jadi ya udah saya ikut. Terus Heri untuk itu menyiapkan berkas-berkas, Pak. Sebelumnya juga Heri udah melakukan juga edukasi tentang bullying juga sebelum terpilih sebagai duta, dan juga kemarin ikut anggota Satgas anti kekerasan seksual di kampus, Pak. Alright. Nah, berarti sebelum ini juga sudah punya pemahaman juga ya, yang pasti juga sudah mungkin secara tidak langsung juga sudah melakukan campaign ya tentang anti bullying dan juga kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus ya. Nah, dan pastinya mungkin ada momen-momen tertentu ya, mungkin dari dulu juga mungkin pada saat ikut Satgas atau tugas juga, atau juga mungkin kenapa bisa concern gitu ya. Nah, itu juga mungkin ada momen atau juga mungkin pemikiran tersendiri dari Heri sehingga wah ini kayaknya juga mungkin untuk ikut gitu ya untuk dalam duta perundungan ini atau juga duta anti bullying ini gitu. Mungkin ada titik balik tertentu sehingga ya merasa terpanggil gitu untuk ikut ini. Kalau dari pengalaman Heri sih, Pak, karena atau momen yang membuat Heri peduli tentang bullying ini karena Heri juga kemarin adalah sebagai korban bullying juga, Pak. Oh ya, itu pada saat SMA? Itu pada saat SD, Pak. SD? SD. Oke, benar-benar. Pada saat SD itu Heri memang sering dibully, kayak dipukul, Pak, dihina gitu. Nah, terus dari itu Heri kalau ke sekolah itu kayak ya udah nggak sekolah, takut ke sekolah. Itu ada rasa trauma, Pak. Nah, dari itulah Heri peduli tentang bully itu agar semua korban-korban itu bisa speak up ataupun bersuara kepada kita sebagai kita anti perundungan. Iya, nah jadi ini pastinya juga mungkin hampir dari ya mungkin kita sering melihat ya dari mungkin talk show, jadi orang-orang yang sudah sukses atau juga mungkin public figure segala macam pasti ada sesuatu yang mereka alami juga ya. Nah, pasti
pastinya juga mungkin yang tentunya juga seperti Harry sendiri itu pasti malah dari SD ya. Nah itu tetap terekam ya sampai dengan kita berkuliah ya, karena itu juga tidak mudah untuk hilang begitu saja ya. Oke. Nah terus kalau misalnya menurut Harry sendiri ya, seberapa serius ya ini khususnya untuk di kampus ya, untuk permasalahan perundungan dan kekerasan seksual itu di kampus saat ini gitu. Apalagi juga ya mungkin kalau kita melihat di pemberitaan ya, baik itu di Instagram dan lain sebagainya, mungkin yang paling salah satu yang terparah ya itu yang di Bali ya, Udayana yang masalah ya, sampai ya mungkin itu masih ditelusuri. Terus juga karena mungkin di kampus-kampus lainnya yang mungkin dianggap hal seperti itu keren segala macam gitu ya. Nah padahal itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah jadi seberapa serius sih permasalahan yang ditimbulkan dari kekerasan atau juga bullying itu ya baik di SMA atau di sekolah dan juga di kampus gitu, kalau menurut Harry sendiri. Kalau kita tanya tentang keseriusannya Pak, kita bilang itu sangat serius Pak. Apalagi di masa-masa kini ini, seperti yang Bapak bilang kan, di Unaya itu terhadap bullying, dia trauma, depresi, dan juga beberapa ada banyak korban lagi Pak, seperti anak siswa SMP di Tangsel, Tangerang Selatan. Itu adalah korban bullying dan sempat sudah meninggal Pak. Itu pernah dirawat di rumah sakit sepekan, itu udah meninggal Pak. Itu adalah korban bullying. Makanya kalau kita bilang serius, sangat serius Pak. Kita harus sebagai duta anti perundungan, makanya kita harus juga speak up tentang mengedukasi ataupun mencegah tentang perundungan ini terjadi. Iya, karena itu juga dampaknya ya sangat serius sekali ya, bisa berakibat fatal dan tentunya juga bisa ya hilangnya nyawa seseorang ya, karena juga merasa dia tidak punya teman segala macam gitu ya, padahal itu juga sama sekali it's not cool at all ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya paling sama juga ya, paling gak suka sih ya namanya juga apapun itu bentuknya ya, baik itu kekerasan segala macam, baik itu di sekolah atau juga di kampusnya sendiri gitu. Nah terus mungkin ini melanjutkan dari pertanyaan tadi ya, berarti begitu seriusnya ya. Nah jadi mungkin kalau dari pengalaman dari Harry sendiri gitu ya, mungkin dulunya sempat merasakan juga gitu, atau juga mungkin bisa nggak sih kita mendeteksi gitu ya, mungkin teman-teman kita gitu yang mengalami hal tersebut di kampus atau juga di sekolah ya setidaknya kan mungkin dari teman-teman dekat gitu ya, mungkin ada perilaku tertentu gitu ya, bagaimana kita cara approaching atau juga istilahnya pendekatan supaya dia juga bisa berbicara gitu ya, speak up tentang apa yang dia alami gitu, baik itu mungkin secara ya tingkatan bullyingnya besar atau kecil, supaya kita juga bisa mencegah gitu ya, jangan sampai terjadi hal yang mungkin ya sampai yang bunuh diri gitu ya kan, atau juga mungkin nggak mau sekolah lagi segala macam. Nah itu ada nggak sih mungkin dari pengalaman atau juga pengetahuan dari Harry sendiri, kita melihat ini tanda-tanda anak yang mungkin lagi mengalami perundungan itu atau juga bullying itu? Kalau tanda-tanda itu dapat kita simpulkan itu kalau dia terjadi sebagai korban bullying itu Pak, tanda-tanda itu adalah penurunan prestasi, prestasi akademik, dan juga rasa depresi untuk melakukan kegiatan yang mana dia kegiatannya kalau dia ke sekolah Pak selalu semangat, tapi karena jadi korban bullying jadi trauma itu ada, jadi itulah Pak. Iya itu tanda-tandanya ya, mungkin menyendiri gitu ya. Nah terus mungkin yang bisa dilakukan sama kita sebagai temannya atau gimana tuh? Mungkin apa gitu ya, kita mendekatkan ke dia bisa supaya dia bisa terbuka gitu ya. Mungkin ada hal khusus nggak sih untuk? Kalau hal khususnya ada sih Pak, kita melakukan pendekatan itu, pendekatan antara dengan bicara korban ini. Kita tanya kenapa bisa tidak ke sekolah, kenapa ada trauma. Itu adalah pendekatan yang harus kita lakukan Pak, tentang biar kita speak up, biar dia speak up. Iya benar. Supaya juga kita bisa melakukan minimalisir kenapa bullying itu terjadi Pak. Oke, supaya juga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin lebih serius lagi ya. Ya, oke. Nah itu juga tentunya juga tidak hanya sebagai teman-teman dekat atau juga mungkin di lingkungan kampus sekolah, tapi juga orang tua di rumah ya kan. Karena juga mungkin ya meskipun juga anak-anak sekarang ya itu ya Gen Z yang pasti juga mungkin lebih dekat terbuka dengan teman-temannya dibandingkan dengan orang tuanya. Tapi itu juga mungkin dari orang tua juga nih ya, mungkin yang menonton itu bisa melihat ya perilaku atau juga anaknya kenapa sih tiba-tiba mungkin prestasinya menurun, diam, tidak mau ke sekolah atau juga mungkin malas di rumah, ke kampus gitu ya. Oke, nah itu juga jadi catatan mungkin dari Harry buat kita. Alright, nah pemirsa kita break sebentar dan nantinya juga mungkin
kita akan lanjut lagi ya, kita bakal mungkin bahas tentang bagaimana menciptakan sebuah prestasi ya dibandingkan dengan bullying itu melalui sebuah aksi seperti yang tema kita. Jadi kemana-mana kita akan